Satu jari kiri, satu jari kanan, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Lima jari kiri, lima jari kanan, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terima kasih. Nimrod, pimpin kita doa. Silakan. Sekarang juga ya Tuhan, kami anak-anakmu, aku melakukan kegiatan belajar mengajar dengan Engkau membuka pikiran kami agar dapat mengenal pelajaran dalam Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nimrod. Silahkan duduk dengan rapi di tempat masing-masing. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau memperkenalkan diri dulu, karena kata orang kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Betul toh? Betul. Ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Marcelina Matbesi SPD, biasa dipanggil Ibu Seli. Ibu di sini sebagai mahasiswa PPG, Pendidikan Profesi Guru, dalam jabatan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Satu orang saja yang jawab. Kevin. Oh iya, Kevin. Kevin kenapa? Sakit. Yang lain? Sehat. Baik. Kali lalu itu kita sudah belajar tentang protista mirip jamur. Ya. Hari ini pertemuan kedua kita melanjutkan dengan protista mirip tumbuhan. Hari ini kita belajar tentang protista mirip tumbuhan. Sebelum kita melanjutkan pada materi hari ini, tadi kalian bisa lihat tujuan tadi. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis melalui video yang ditayangkan. Peserta didik mampu menganalisis, kemudian menguraikan ciri-ciri protista mirip tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mengkategorikan atau mengklasifikasikan protista mirip tumbuhan ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan pigmen yang dikandung. Yang ketiga adalah peserta didik mendeteksi dan menguraikan peranan protista mirip tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu ini apa? Gula-gula. Permen. Gula-gula. Ya. Jadi permen, gula-gula atau agar-agar. Kalian tahu agar-agar itu terbuat dari apa? Atau yang permen ini terbuat dari apa? Rumput laut. Ya, terbuat dari buah-buahan, terbuat dari rumput laut atau alga atau ganggang. Ya. Oleh karena itu, ganggang atau alga yang merupakan bahan baku pembuat permen atau agar-agar yang kalian makan itu adalah bahan yang akan kita pelajari pada materi kita hari ini, protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang atau biasanya ganggang
protista, mengapa alga dan rumput laut atau ganggang ini dimasukkan ke dalam protista mirip tumbuhan? Karena dikatakan mirip, berarti dia tidak sama. Tidak sama dengan tumbuhan sesungguhnya. Dia hanya mirip. Oleh karena itu alga atau ganggang ini dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki salah satu sifat, yaitu bersifat fotoautotrof atau merupakan organisme fotoautotrof. Bisa baca toh? Bisa. Fotoautotrof artinya bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi dia memiliki satu sifat, yaitu mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Namun tidak dimasukkan ke dalam tumbuhan sejati karena bentuk tubuhnya tidak memiliki akar, batang, dan daun. Ciri-ciri tumbuhan protista mirip tumbuhan alga atau ganggang. Yang pertama itu bersifat autotrof. Autotrof artinya mampu membuat makanan sendiri. Tubuhnya berbentuk talus atau benar-benar halus. Merupakan organisme seluler. Berupa talus atau benar halus dan organisme multiseluler berupa lembaran. Reproduksi seksual berupa isogami dan monogami. Sedangkan aseksual perempuan dan pembentukan usaha. Dan yang ciri yang kelima, habitat di perairan di tempat-tempat yang klasifikasi protista mirip tumbuhan alga atau ganggang. Ya. Jadi alga atau ganggang ini dibedakan menjadi 6 kelas berdasarkan pigmen atau zat warna yang dikandungnya. Berdasarkan pigmen atau zat warna, yang pertama itu namanya chlorophyta atau alga hijau. Dikatakan alga hijau karena mengandung pigmen klorofil. Mengandung pigmen klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Nah, pigmen klorofil ini yang membawa warna hijau. Contoh dari alga hijau itu antara lain Ulva sp dan Spirogyra sp. Rhizophyta atau alga emas memiliki pigmen atau zat warna yang dominan itu xanthophyll. Contohnya diatom dan pinularia. Yang ketiga adalah Phaeophyta atau alga karang. Memiliki pigmen yang dominan, yaitu pigmen fucoxanthin yang membawa warna coklat. Contohnya seperti Fucus sp, Turbinaria, Laminaria, dan Sargassum. Dan yang berikut adalah Pyrophyta atau alga api. Dikatakan alga api karena mampu memancarkan cahaya. Memiliki pigmen klorofil A dan klorofil C. Contohnya seperti Gymnodium, Peridinium, Seratium, dan Conyaeulus. Ya. Dan yang kelima, Rhodophyta atau alga merah. Memiliki pigmen phycoerythrin yang membawa warna merah. Lebih dominan dibandingkan dengan karoten, xanthophyll, dan klorofil. Contohnya seperti Eusema spinosum, Gracilaria, Gelidium, dan Erythrophyllum. Yang terakhir adalah Euglenophyta. Dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki klorofil A, klorofil B, dan karotin, sehingga
seperti Euglena viridis. Yang berikutnya adalah silakan duduk dalam kelompok masing-masing, kurang lebih 5 peserta didik. Ya, kalau sudah dalam kelompok masing-masing, Ibu akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD ini ada langkah-langkahnya. Setelah kamu berdiskusi, perhatikan langkah-langkahnya di situ. Kalau sudah berdiskusi, silakan tulis kembali jawabannya di belakang LKPD yang Ibu bagikan. Yang penting tulis nama kelompok dengan nama anggota kelompoknya masing-masing. Langkah kerja yang pertama itu, peserta didik akan mengamati video yang akan Ibu tayangkan. Dari video itu, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD itu. Berdiskusi, mencari buku sumber, mencari informasi dari buku sumber, kemudian LKPD itu Ibu ada muat juga dengan informasi pendukung, boleh dibaca untuk didiskusikan. Kemudian setelah didiskusikan itu ditulis yang rapi. Tulis yang rapi di belakang LKPD itu sehingga bisa dibaca dan bisa dipahami saat nanti teman presentasi. Silahkan simak baik-baik video yang ada di slide ini. Video ini mengisahkan tentang budidaya rumput laut dan pengolahan rumput laut. Video ini harus kamu simak baik-baik karena pertanyaan yang ada itu adalah berkaitan langsung dengan video ini. Bisa lihat kan?
1 kilo rumput laut, 8 kilo gula. Rumput laut yang basah ditambah 8 kilo. Tapi kalau mau nyemilin si tangkunya ini harus juga pakai aturan, jangan sampai banyak. Aduk terus hingga bulan. Lalu baru kedua. Masa hujan. Bisa juga bisa roti ya dulu ya. Tapi selain strawberry, setelah dicetak jadi potong kotak-kotak, lalu akan dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari. Panjang juga ya prosesnya. Salah satu ciri tangkir laut sudah bisa diproduksi adalah buatan kue sudah keras dan tidak lengket untuk jadi. Kita memakan gula-gula, gulanya udah keluar, tapi kalau kita potek, dalamnya masih bertekstur basah. Ini yang tang kue kita cobain. Ini lebih enak. Selatnya kayak crispy-crispy-nya, ada rasa dari gula. Tapi makin dalamnya itu lembut. Dan tekstur itu tidak terlalu manis seperti yang masih rasa. Kalau membuat kue cukup memakan waktu, ada di dalam 1 tahun kita buat. Ya, manisan
rumput laut. Ibu saya jangan lupa tulis. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok adik. Mengapa hanya Kepulauan Seribu saja yang dapat membudidayakan rumput laut? Sebenarnya di Indonesia tidak hanya Pulau Seribu yang dapat membudidayakan rumput laut. Banyak pulau yang dapat membudidayakan rumput laut, tapi yang kami ketahui hanya Pulau Seribu. Ya, tepuk tangan. Bagaimana Adek? Tas diterima? Sekian presentasi kami atas waktu dan kesempatannya. Kami terima kasih. Ya, jadi tadi kelompok 5 sudah selesai dan sekarang kita melanjutkan ke kelompok 6. Kepada kelompok 6 atau kelompok terakhir, waktu dipersilahkan. Ya, senyum. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pembawa materi. Mengapa rumput laut dikelompokkan dalam protista mirip tumbuhan atau alga? Karena alga atau gangga membuat makannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Yang kelima, bagaimana peranan rumput laut dalam ekosistem perairan maupun dalam kehidupan manusia? Yang pertama, menciptakan suatu habitat bagi para ikan. Yang kedua, meningkatkan biodiversitas. Yang ketiga, menyumbang biomasa dan proporsi besar dalam produktivitas primer di ekosistem laut. Sekian hasil presentasi kami. Waktu sesi jawab, saya persilahkan kepada Baik. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 6. Sebutkan jenis-jenis alga atau rumput laut beserta pigmen klorofilnya. yang pertama chlorophyta atau alga hijau, yang kedua rhodophyta atau alga merah, yang ketiga phaeophyta atau alga coklat, yang keempat euglenophyta, yang kelima spirophyta atau ganggang api, yang keenam bacilliariophyta atau biatom, yang ketujuh crispita atau alga pira. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ya, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 6, maka untuk menyajikan hasil diskusi sudah selesai. Tadi berbagai macam pertanyaan, tanggapan, dan lain sebagainya dari kelompok lain itu juga semua sudah aktif. Sekarang itu kalian silahkan kumpulkan LKPD yang tadi sudah dibagikan itu beserta dengan jawabannya di belakang itu. Setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, menyajikan dalam bentuk presentasi, ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, maka marilah kita sama-sama buat kesimpulan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban-jawaban tadi. Ya, coba kamu perhatikan pertanyaan yang pertama. Uraikanlah mengapa rumput laut dikelompokkan ke dalam protista mirip tumbuhan atau alga. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, ganggang atau rumput laut itu dimasukkan ke dalam kingdom protista mirip. Kata intinya adalah mirip. Mirip tumbuhan karena cirinya itu hanya satu saja yang memenuhi ciri tumbuhan sejati, yaitu alga atau ganggang berupa
tumbuhan atau mirip dengan tumbuhan, yaitu bersifat autotrof atau fotoautotrof, itu mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan bentuk tubuhnya tidak sama seperti tumbuhan umumnya atau tumbuhan sejati, karena tidak memiliki akar, batang, dan daun. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, buatlah kesimpulan tentang budidaya rumput laut di Indonesia. Kesimpulan dari video yang tadi sudah kamu tonton itu, bisa kalian mengaitkannya dengan kondisi Indonesia, letak geografisnya, kemudian bisa juga dilihat dari faktor SDM-nya, bisa juga dilihat dari harga jual, cara pengolahan, dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulan bisa seperti yang ada di slide itu. Indonesia sangat berpotensi dalam pembudidayaan rumput laut karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, namun belum maksimal. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia Indonesia yang ada itu masih rendah. Artinya tingkat berpikir manusia Indonesia itu belum maksimal. Pertanyaan yang ketiga, mengapa warna rumput laut itu beraneka ragam? Warna rumput laut beraneka ragam disebabkan karena kandungan zat warna atau pigmen dominan yang dimiliki, sehingga menyebabkan alga dibedakan menjadi 6 macam. Alga apa? Alga hijau, alga merah, alga coklat, alga keemasan, dan alga api, dan Eublenophyta. Kalau terkait Eublenophyta itu bisa dikatakan juga sebagai protista mirip hewan, karena ada sebagian cirinya yang menyerupai hewan, tetapi ada satu ciri yang paling menonjol, yaitu memiliki klorofil, sehingga Eublenophyta itu lebih cenderung dimasukkan ke dalam protista mirip tumbuhan. Ya. Kemudian yang berikut, pertanyaan nomor 4 itu, mengapa rumput laut itu dapat dimakan? Rumput laut itu dapat dimakan karena mengandung gizi berupa vitamin, protein, mineral, dan lain sebagainya. Itu ada kalori, kandungannya ada kalori, ada air, ada karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, sehingga dapat dimakan karena bisa meningkatkan fungsi tiroid, meningkatkan kesehatan jantung, menstabilkan gula darah, membantu menurunkan berat badan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, kesehatan khusus, menurunkan resiko kanker tertentu. Ya. Itu berdasarkan penelitian dari Dr. Sieni Agustin yang diambil dari sumber Alodokter tahun 2021. Ya. Itu untuk nomor 4. Kemudian nomor 5, ya, peranan alga baik dalam ekosistem maupun dalam kehidupan sehari-hari. Peranan alga yang menguntungkan dalam ekosistem itu karena ada alga atau ganggang yang bersifat saprofit atau menguraikan tubuh organisme yang sudah mati, sehingga berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai, sehingga membantu menguraikan sisa makanan maupun bangkai di air laut atau di perairan, sehingga tidak terjadi penumpukan bangkai di air. Ya. Ada alga yang berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai, sehingga membantu menguraikan bangkai-bangkai yang ada di air, sehingga tidak terjadi penumpukan bangkai di air. Ya. Kemudian yang berikut, ada juga ganggang tertentu yang berfungsi sebagai fitoplankton atau sumber fitoplankton yang digunakan sebagai pakan ikan, pakan atau bahan makanan ikan dan hewan air lainnya.
bioluminescensi itu seperti menghasilkan cahaya pada malam hari. Di tengah laut yang gelap, alga ini itu yang alga api, dia bisa menghasilkan cahaya. Sehingga di laut itu kelihatan itu pada tengah malam itu atau pada malam yang gelap, kita bisa melihat seperti ada cahaya di laut itu dihasilkan oleh alga atau alga ini. Mungkin seperti itu kesimpulan-kesimpulan mengenai pertanyaan dari LKPD tadi. Tolong jaga ketenangan. Uraikanlah ciri-ciri alga. Nomor 2, kategorikanlah alga ke dalam kelas-kelas berdasarkan pigmen yang dikandung. Dan yang ketiga, uraikanlah peranan protista baik menguntungkan maupun merugikan dalam kehidupan. Jadi itu 3 soal evaluasi yang harus dikerjakan sekarang dan dikumpulkan. Sudah selesai 3 nomor ini? Kumpul masing-masing kelompok kumpul di satu bola untuk antar ke meja. Silakan. Refleksinya itu berupa apakah model pembelajaran yang ibu gunakan hari ini sudah pas dengan karakteristik kalian sehingga mudah dipahami. Media pembelajaran berupa video yang ibu gunakan atau ibu tayangkan tadi, apakah sudah sesuai dan kamu bisa paham? Ya. Yang berikut, apakah dengan semua ini pembelajaran tadi itu sudah meningkatkan prestasi belajar kalian? Motivasi belajar dan lain sebagainya. Silahkan dituliskan dalam satu kertas. Kalau sudah, 1 orang